Spurs are going to the... Off the bench with a fabulous finish. Ricardo Quaresma on his first day. Liga Champions selalu jadi impian tertinggi bagi para pemain dan klub di Eropa. Ajang ini bukan sekadar turnamen, tapi juga panggung kehormatan yang mempertemukan yang terbaik dari seluruh benua. Namun, di balik sorotan lampu stadion dan nyanyian ensam megah itu, ada sisi gelap yang tak bisa dilupakan. Beberapa klub besar justru harus absen dari Liga Champions bukan karena gagal lolos, melainkan karena dijatuhi sanksi larangan tampil oleh UEFA. Penyebabnya pun beragam, mulai dari skandal, manipulasi skor hingga pelanggaran aturan keuangan. Berikut ini 4 klub yang pernah merasakannya, dimulai dari yang hukumannya paling ringan hingga yang paling berat. Pertama, ada Besiktas, klub besar asal Turki yang dikenal sebagai salah satu raksasa di Liga Super Turki. Meskipun punya sejarah panjang di kompetisi Eropa, pada tahun 2013 mereka harus menerima kenyataan pahit. UEFA menjatuhkan sanksi larangan tampil di kompetisi Eropa selama 1 musim karena dugaan keterlibatan dalam kasus pengaturan skor pada final Piala Turki 2 tahun sebelumnya. Saat itu, Besiktas dituduh memanipulasi hasil pertandingan demi keuntungan tertentu. Klub ini sempat mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga CAS, tetapi hasilnya tetap nihil, yang membuat semuanya makin ironis. Tempat mereka di Liga Eropa musim tersebut digantikan oleh Tromsø, klub yang sebelumnya mereka singkirkan di babak kualifikasi. Dari sana, nama Besiktas ikut tercoreng, dan catatan sejarah mereka di Eropa ikut ternoda. Selanjutnya, kasus yang lebih serius menimpa Fenerbahce, rival sekota Besik. Klub ini juga harus menerima sanksi dari UEFA berupa larangan tampil di semua ajang Eropa selama 2 musim berturut-turut, yaitu pada tahun 2013 dan 2014. Sanksi ini tidak lepas dari keterlibatan Fenerbahce dalam skandal pengaturan skor di Liga Domestik musim 2010 hingga 2011. Padahal, musim itu Fenerbahce sukses menjuarai Liga. Namun, investigasi menyimpulkan bahwa kemenangan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah. Meski mereka mengajukan banding ke CAS, sanksi tetap dijalankan. Akibatnya, Fenerbahce kehilangan 2 musim penting untuk tampil di Liga Champions maupun Liga Eropa. Kini, meski sudah kembali bersaing, luka lama itu masih membayangi. Bahkan, di era ketika klub ini ditangani oleh Jose Mourinho. Berikutnya, situasi yang tak kalah serius menimpa Juventus, klub elit asal Italia yang pernah mengangkat trofi Liga Champions sebanyak 2 kali. Namun, pada musim 2023-2024, Juventus harus menghadapi kenyataan pahit setelah UEFA menjatuhkan sanksi larangan tampil di semua kompetisi Eropa. Berbeda dari 2 kasus sebelumnya, sanksi terhadap Juventus bukan karena pengaturan skor, melainkan karena pelanggaran berat terhadap aturan financial fair play. Dalam penyelidikan yang dilakukan UEFA, terungkap bahwa Juventus memalsukan laporan keuangan dan menyembunyikan pembayaran gaji pemain selama masa pandemi. Praktik ini jelas melanggar prinsip transparansi dan tanggung jawab finansial yang menjadi fondasi FFP. Akibatnya, Juventus dicoret dari Liga Konferensi Eropa dan kehilangan kesempatan tampil di Eropa, sekaligus menambah catatan kelam setelah skandal Calciopoli yang pernah mengguncang mereka pada tahun 2006. Dan terakhir, kasus paling berat datang dari klub kecil asal Makedonia Utara, yaitu FK Pobeda. Meski namanya jarang terdengar di panggung besar Eropa, klub ini justru mencatat sejarah sebagai penerima salah satu sanksi terberat dari UEFA. Pada tahun 2009, FK Pobeda dijatuhi larangan tampil di semua ajang UEFA selama 8 tahun penuh setelah terbukti terlibat dalam manipulasi pertandingan yang berkaitan dengan aktivitas taruhan ilegal. Kasus ini berakar pada laga kualifikasi Liga Champions tahun 2004 saat FK Pobeda menghadapi FC Punik dari Armenia. Pola taruhan mencurigakan membuat UEFA melakukan investigasi mendalam dan hasilnya menyatakan bahwa skor telah dimanipulasi. Tak hanya klub yang dihukum, Presiden FK Pobeda serta salah satu pemain andalan mereka juga dijatuhi sanksi larangan seumur hidup dari semua aktivitas yang berhubungan dengan sepak bola. Meskipun larangan tersebut dicabut pada tahun 2017, dampaknya sangat besar reputasi klub hancur dan mereka nyaris hilang dari peta persaingan Eropa. 4 kasus di atas menjadi pengingat bahwa tampil di Liga Champions bukan hanya soal kemampuan bermain bola, tapi juga soal moral, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. UEFA
tak segan menjatuhkan sanksi kepada siapapun yang melanggar. Tak peduli besar atau kecilnya nama klub, dari Besiktas hingga FK Pobeda, dari manipulasi skor hingga pelanggaran keuangan. Semuanya membuktikan bahwa jalan menuju Eropa bukan hanya diukur dari jumlah gol, tapi juga dari seberapa bersih klub menjalani misinya. Sepak bola modern menuntut bukan hanya kemenangan, tapi juga kejujuran. Dan itu adalah trofi yang nilainya jauh lebih besar daripada sekadar medali.